Wahai burung angsa, selama ini kita bersahabat, selama ini kita berteman dengan baik. Lalu pada saat kekeringan seperti ini, kau mau meninggalkan, kau tega meninggalkan aku sendirian di tempat ini. Itukah yang namanya persahabatan yang sejati? Pada saat itu jantan burung angsa yang jantan itu menjawab pertanyaan si kura-kura. Si kura-kura, aku akan mengajak dirimu, tetapi ada satu permohonanku. Selama kita terbang melewati bukit-bukit ini sebelum sampai ke tempat tujuan, apapun yang terjadi pada diri kita, pada diri kamu, kamu harus diam, tidak membuka mulut dan tidak membalas dengan cara apapun. Kalau kau sanggup, aku akan mengajak dirimu. Pada saat itulah kura-kura dengan tegas, mantap, tanpa ragu mengatakan, aku akan hidup bersamamu. Aku tidak bisa lepas tanpa kamu sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kawanku bermain yang bertahun-tahun di sungai ini. Ajaklah aku. Pemirsa Bali TV yang budiman, setelah itu burung angsa, baik yang jantan maupun betina, mengambil kayu, dia gigit dan dia menyuruh kura-kura menggigit di tengahnya karena dia akan menerbangkan. Begitu singkat kata dia terbang pada ketinggian tertentu. Rupanya di tengah hutan itu ada seekor anjing hutan, jantan dan betina pula. Disitulah anjing hutan yang jantan itu dia berkata, wahai anjing, apakah yang diterbangkan oleh burung angsa itu? Disitulah anjing jantan itu berkata, itu adalah tai sapi, penuh ejekan, penuh hinaan, penuh yang tidak baik. Maka pada saat itulah kura-kura tidak tahan menghadapi cacian dan juga kata-kata yang menghina dirinya. Maka dia mau menjawab. Pada saat itu terbuka mulutnya, maka lepaslah dia jatuh tepat pada tebing di atas batu yang sangat keras. Akhirnya si kura-kura itu mati. Secara filosofis, ini artinya sangat dalam di dalam ligai bahtera kehidupan ini. Menyikapi kehidupan ini, kita harus pandai-pandai membawa diri, jangan karena ucapan menimbulkan satu kematian, baik pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Inilah sebenarnya sangat penting kita di dalam menjalin hubungan, baik di dalam keluarga maupun kepada orang lain. Kata-kata itu harus, mulut itu harus dijaga dengan baik. Tidak sedikit orang sakit hati karena mulut, tidak sedikit juga orang mati karena kata-kata. Maka daripada itu, pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, sesuai dengan Bhagavata Purana 7.23.5 ini, dengan kita mendengarkan sabda suci Tuhan yang dibicarakan, disampaikan oleh siapa saja, ini adalah anugerah yang terbesar. Masih kita diberikan kesempatan yang dikenal dengan serawanam, itu artinya pahala yang akan kita terima. Pemirsa yang budiman, jadi sudah jelas sekali itu saya katakan. Kadang-kadang memang kita itu terpanggil, kadang-kadang terpancing oleh kemarahan-kemarahan itu, sehingga kita membalas, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan. Kemarahan ini juga memicu, memunculkan kata-kata yang tidak baik. Padahal kita semua sadar bahwa kemarahan itu adalah dosa. Sesuai dengan Adiaya 3 Seloka 37. Kama esa kroda esa rajoguna sambawah,
maha sano maha papma widi inam iha wairinam. Nafsu amarah itu merusak, nafsu amarah itu penuh dosa. Ketahuilah keduanya terdapat di bumi ini, itu akan memunculkan malapetaka sehingga kata-kata kita tidak terkontrol dengan baik. Pemirsa Bali TV yang budiman, yang ketiga ini adalah dalam bentuk perbuatan. Bentuk dalam perbuatan tentunya semua orang ingin ananda mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah tatkala kita bisa tidak lahir ke dunia, yang kita sebut dengan moksa itu. Orang Bali ini bukan tidak percaya sama moksa, tujuan akhir daripada kehidupan ini semua mendambakan moksa. Buktinya kalau kita mendengar atau kita melihat di dalam manggala upacara, memberikan doa, memberikan pujian, melantunkan sabda-sabda suci Tuhan. Om Atma Swadah Narayatma Swadah Ang'ah, Om Swargantu Moksantu Sunyantu Murcantu Kesama Sampurna Ya Swadah Ang'ah. Apa artinya ini? Bukan saja sebatas surga, tetapi lebih daripada itu moksa yang diinginkan. Oleh sebab itu, kita jangan memponis bahwa Bali itu tidak menginginkan moksa, tidak ada pelajaran moksa. Jangan. Karena kita menyadari catur Weda itu 20.397 mantra itu, saya rasa tidak ada manusia yang di dunia ini yang apal. 18 bab 700 sloka saja Bhagavad Gita belum tentu dia apal. Secara 511 sloka saja karangan Kajang DKK itu cara samu saya belum tentu kita hafal. Itu kan yang namanya tafsir Weda dalam artian dalam lontar. Itu masih banyak, tetapi sesungguhnya itu tujuan agama Hindu moksatam jagatita, yaitu dharma. Yaitu moksa. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu di sini, maka kita berpikir secara jelas, secara logis. Di dalam komunikasi Hindu sudah diajarkan, kita di dalam dari berpikir sampai berkata itu ditunjukkan setidak-tidaknya yang pertama Sasrawadin merujuk kepada sumber hukum Hindu yaitu Weda yang jelas. Yang kedua, Budi Wadin secara logika, rasio, akal sehat bisa diterima oleh lawan bicara. Yang ketiga, Prema, penuh cinta kasih yang kita kedepankan. Yang keempat, Santi Wadin, yaitu kedamaian di dalam kita mengarungi ligai bahtera kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu, pemirsa Bali TV yang budiman, Trikaya yang parisuda ini, yang ketiga itu adalah implementasi di dalam kita mendekatkan perbuatan kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita mendekatkan diri? Kenapa kita selalu ingat kepadanya? Karena Brahman bersabda di sini, Dewa Dwija Guru Pradnya Pujanam Saucam Arjawam Brahmar Sariram Tapa Uciate. Kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin damai, kita selalu memuja para dewa. Dewa deep sinar sucinya Tuhan itu. Dan kita juga memuja orang-orang suci kita, yaitu para leluhur-leluhur kita, untuk mengantarkan, untuk memudahkan kita mencapai tujuan keabadian itu. Karena orang-orang suci kita, leluhur-leluhur suci kita, itu sudah bergandengan dengan para dewa. Misalnya seperti Kuningan itu disarankan kita pagi di bawah jam 12 karena para leluhur dan dewa bergandengan untuk meninggalkan, memberikan kedirgayusaan, panjang umur. Artinya bagaikan air laut. Dari manapun air-air yang masuk sudah menyatu, berarti dia sudah berada di kawasan itu untuk mendapatkan kesucian, kejernihan pikiran kita di sini yang masih hidup, sehingga kita bisa
berkata-kata yang baik, karena kita dilengkapi bayu sabda hidup ini. Itulah ketawakalan, itu kelebihan kita. Di dalam Sarasamu saya 2, manusam sarwa butesu wartante wae suba sube asubesu sama wistam subes wewe karayet. Di antara makhluk hidup, hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, leburlah semua perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Demikian gunanya, demikian pahalanya, manfaatnya, kita bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Dalam hal ini saya memberikan satu contoh dalam perbuatan ini. Saya mengambil di kalangan anak raksasa. Tidak semua raksasa itu jahat. Tidak semua raksasa itu mempunyai pikiran, perkataan, perbuatan yang jahat. Saya berikan satu contoh, saya mengambil di sini Prahlada. Dikisahkan ada seorang raja, namanya Raja Hinarayakasipu. Itu dia sesungguhnya, raja raksasa ini juga sangat tekun memuja Dewa Brahma. Dia itu karena tekun, karena uletnya memuja Dewa Brahma, walaupun dia raksasa, itu diberikan anugerah. Karena itu janji Tuhan. Di dalam Adhyaya 9 Sloka 22, Anna yascintayan tomam yajana paryupa sateti semlitiam abiyuktanam yoga kesema wahami aham. Siapapun yang taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga, dan apa yang dia inginkan akan terkabulkan. Akhirnya, pada saat itu, Raja Hinayakasipu ini memuja Brahma dengan taat. Maka diberikan pada saat itu kekuatan. Wahai Raja Nasibku, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan agar tidak mampu dibunuh di bumi maupun di langit ini. Aku menginginkan tidak mampu dibunuh pedang, tombak. Aku menginginkan tidak mampu dibunuh siang dan malam. Menurut perkiraan kita sudah tidak ada lagi celah. Tapi apa yang terjadi sehingga kesaktiannya, padahal dia dapatkan dari Tuhan, dia lupa. Mungkin karena sudah merasakan semua keinginan terpenuh, rasa ego itu muncul sehingga lupa melakukan kewajiban, yaitu misalnya Trisandia pagi, siang, sore, itu dia lupakan. Nah, dia punya anak Prahlada. Sejak kecil, Prahlada ini sangat hormat kepada catur guru, dan dia sangat bakti. Kebetulan yang dipuja itu adalah Dewa Wisnu. Luar biasa, berhari-hari, bertahun-tahun dia melakukan pemujaan. Rupanya sangat dilindungi betul oleh Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemelihara. Pada saat itu, dia ketemu anaknya. Prahlada, hentikan perbuatanmu memuja Dewa. Aku segala-galanya, apa yang kau inginkan akan aku penuhi. Ngapain membuang-buang waktu begitu saja? Tapi Prahlada mempunyai pikiran, perkataan, perbuatan yang sangat suci ini. Dia selalu berpikir logis bahwa di luar kekuatan manusia ini ada yang mengendalikan, yang tidak lain adalah Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa. Akhirnya pada saat itu, sang raja ini memerintahkan kepada dayang-dayangnya untuk membubuhkan racun, yaitu di makanan Prahlada. Pada saat itu juga, Prahlada sangat menguasai Weda. Sebelum dia makan, sebelum dia minum, dia melontangkan, melantungkan, melafalkan mantra.
Om Brahmar Panam Brahmar Hawir Brahmana Om Brahmana Hutam Brahme Watena Ganta Yam Brahma Karma Samadinam Aham Wisyana Rubutan Pancanianam Caturwidam. Ya Tuhan, terima kasih semua yang hamba dapatkan ini adalah karena anugerah-Mu. Hamba akan menikmati hidangan ini, itu karena-Mu. Dalam hal itulah Tuhan berjanji, setiap orang yang melakukan mantra, makan dan minum ini, maka dalam perana, makanan yang dipecahkan oleh gigi, makanan yang jidilat, makanan yang diteguk, pada saat itu, dia akan menuju organ tubuh yang benar-benar memerlukan. Tetapi bagi panah, ampasnya itu yang tidak ada gunanya akan disalurkan kepada tempatnya. Sehingga Prahlada ini luput dari racun itu. Berikutnya, saking jengkelnya dia ini, maka dia menyuruh patih-patihnya melepaskan binatang buas dengan harapan Prahlada mati ditikam oleh binatang buas itu. Tetapi karena taatnya Prahlada mendekatkan diri kepada Tuhan, khususnya dalam hal ini yang dia puja Dewa Wisnu ini, Fariternaya sadunam winna saya cadus kritam dharma sampanartanaya sambawami yugi-yugi. Tuhan akan melindungi orang-orang yang baik, orang-orang sadu itu, orang-orang yang taat melakukan pemujaan itu, dan justru sebaliknya menghancurkan orang yang jahat. Maka pada saat itu, dia meyakini sabda itu ternyata binatang itu tidak ada yang menyentuh, melainkan penuh kasih sayang. Maka heran pula Raja Hinayakasipu pada saat itu. Dia panggil, Prahlada, aku ingin bicara secara serius kepadamu. Kau sangat yakin dan percaya sekali kepada Tuhanmu. Aku sekarang bertanya, apakah Tuhanmu ada di sini? Di tiang ini apa ada? Baginda Raja, Ayahanda, Tuhan itu memenuhi alam semesta, dan Tuhan itu melindungi orang yang suci, orang sadu, orang soleh itu, Ayahanda. Ya, sekarang akan aku penggal lehernya. Begitu dia mengunus pedang yang sangat dahsyat itu, maka tiba-tiba muncul yaitu Narasima, manusia berkepala singa. Itu adalah jelmaan Tuhan. Jadi itulah yang mengambil Raja Hinayakasipu ini di pangkuannya. Pada saat itu dia dirobek-robek dengan taringnya, dengan kukunya, sehingga tewas mengenaskan. Jadi ada pertanyaan, katanya dia tidak mampu dibunuh di bumi maupun di langit. Betul, tetapi dia dibunuh di pangkuan Narasima. Katanya tidak mampu dibunuh tombak, pedang, senjata. Betul, tetapi kuku dan taring yang membunuhnya, yaitu dari Narasima. Dia tidak mampu dibunuh siang dan malam. Betul, tapi pada sandikala pergantian antara siang dan malam itu, pada saat itu dia dicekik sehingga tewaskan. Itulah keagungan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan konsep Hindu di Bali dikatakan acintya, yang tak terpikirkan, yang tak terjangkau kekuasaan Tuhan oleh kemampuan manusia itu sendiri. Tuhan bisa mewujudkan dalam dirinya dalam bentuk apa saja dalam konteks yang diperlukan. Adhyaya 4 sloka 6, ajo pisan yuatma butanam iswaro pisan prakertim suam adistaya sambawami satmamaya. Brahman bersabda, walaupun aku tidak terlahirkan, tak termusnahkan, dengan kuasaku, kalpaku, mayaku, aku mampu mewujudkan diriku dalam bentuk apa saja dalam konteks yang diperlukan. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, inilah 3 hal penting yang perlu kita sucikan, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan, karena itu akan membawa dampak yang sangat besar dalam ligai bahtera kehidupan ini, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Maka daripada itu, ini sudah selayaknya
kita harus mengontrol dan menyucikan pikiran, perkataan, perbuatan kita yang disebut dengan Trikaya Parisuda. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat berguna bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.